Pasukan Pertahanan Israel, IDF, adalah salah satu institusi paling unik di dunia dalam hal integrasi gender. Sejarah partisipasi wanita dalam militer Israel berakar jauh sebelum berdirinya negara Israel itu sendiri. Pada masa mandat Britania atas Palestina, wanita Yahudi sudah aktif dalam berbagai organisasi paramiliter seperti Haganah, Irgun, dan Lehi. Mereka terlibat dalam berbagai peran, mulai dari logistik, komunikasi, hingga pertempuran. Ketika Israel didirikan pada tahun 1948, undang-undang wajib militer diberlakukan untuk pria dan wanita. Awalnya, peran wanita sangat dibatasi. Mereka kebanyakan bertugas di unit pendukung, seperti administrasi, medis, dan pendidikan. Anggapan umum saat itu adalah bahwa wanita tidak cocok untuk peran tempur langsung. Namun, dalam Perang Kemerdekaan, banyak wanita yang secara sukarela ikut serta dalam pertempuran ketika situasi memerlukannya, membuktikan keberanian dan kemampuan mereka di garis depan. Pada tahun-tahun awal IDF, wanita biasanya menjalani wajib militer yang lebih singkat dibandingkan pria dan seringkali ditempatkan di unit terpisah. Namun, seiring waktu, pandangan tentang peran wanita dalam militer mulai berubah. Kebutuhan operasional IDF, ditambah dengan perjuangan untuk kesetaraan gender, secara bertahap membuka lebih banyak peran bagi wanita. Titik balik penting terjadi pada tahun 1990-an. Setelah petisi dari seorang wanita bernama Alice Miller pada tahun 1994, Mahkamah Agung Israel memutuskan bahwa wanita harus diizinkan untuk mengikuti tes pilot di Angkatan Udara Israel. Meskipun Alice Miller tidak menjadi pilot, kasusnya membuka pintu bagi wanita untuk masuk ke berbagai peran tempur yang sebelumnya tertutup. Sejak saat itu, wanita telah diintegrasikan ke dalam hampir semua unit di IDF, termasuk unit infanteri, artileri, unit tank, dan unit khusus. Mereka sekarang bertugas sebagai pilot jet tempur, navigator, komandan tank, penembak jitu, dan prajurit di unit infanteri ringan. Kehebatan tentara wanita Israel tidak hanya terletak pada kemampuan fisik mereka, tetapi juga pada ketangguhan mental, profesionalisme, dan dedikasi mereka. Mereka membuktikan bahwa gender bukanlah penghalang untuk mencapai keunggulan dalam tugas-tugas militer yang paling menantang sekalipun. Salah satu area di mana tentara wanita Israel sangat menonjol adalah unit tempur campuran. Contohnya adalah Batalion Karakal dan Batalion Harimau, atau Lion of Jordan, yang terdiri dari 70% wanita. Unit-unit ini beroperasi di perbatasan yang sensitif, melakukan patroli, mengamankan wilayah, dan menghadapi ancaman terorisme. Prajurit wanita di unit-unit ini menjalani pelatihan yang sama ketatnya dengan rekan-rekan pria mereka, termasuk latihan fisik yang intens, pelatihan senjata, dan taktik tempur. Mereka seringkali terlibat dalam insiden berbahaya, menunjukkan kemampuan mereka untuk bertindak di bawah tekanan. Selain unit tempur, wanita juga memiliki peran krusial dalam intelijen dan teknologi. Unit-unit intelijen siber IDF, unit 8200 misalnya, memiliki banyak prajurit wanita yang sangat terampil dalam analisis data, siber pertahanan, dan operasi intelijen. Kontribusi mereka sangat penting dalam menjaga keamanan nasional Israel dari ancaman siber dan terorisme. Banyak inovasi teknologi militer Israel juga lahir dari unit-unit ini, dengan partisipasi aktif prajurit wanita. Kemampuan kepemimpinan juga menjadi ciri khas tentara wanita Israel. Banyak wanita yang naik pangkat menjadi perwira, memimpin unit-unit besar dan kompleks. Mereka membawa perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan dan seringkali dikenal karena kemampuan mereka dalam memotivasi dan membimbing bawahan. Contohnya, beberapa wanita telah mencapai pangkat Brigadir Jenderal, memegang posisi senior di staf umum IDF. Selain itu, prajurit wanita juga menunjukkan ketahanan yang luar biasa dalam menghadapi tantangan unik yang mungkin timbul dari menjadi minoritas dalam lingkungan yang didominasi pria. Mereka sering harus bekerja lebih keras untuk membuktikan diri, dan ini telah membentuk mereka menjadi individu yang sangat tangguh dan bertekad. Kehadiran mereka juga telah membantu mengubah budaya IDF menjadi lebih inklusif dan progresif. Meskipun detail spesifik tentang operasi militer rahasia jarang diungkapkan, ada banyak contoh di mana tentara wanita Israel telah terlibat dalam situasi berbahaya dan misi yang berisiko tinggi. Partisipasi mereka dalam operasi ini menunjukkan bahwa mereka tidak hanya mampu tetapi juga penting untuk keberhasilan misi tersebut. Salah satu area di mana wanita sering terlibat dalam operasi berbahaya adalah di perbatasan. Sebagai contoh,
Prajurit wanita dari Batalion Karakal dan Bardelas secara rutin berpatroli di perbatasan dengan Mesir dan Yordania, area yang dikenal sebagai jalur penyelundupan dan potensi infiltrasi teroris. Mereka sering menghadapi insiden tembak-menembak, upaya penyelundupan narkoba dan senjata, serta upaya penyusupan. Ada laporan tentang prajurit wanita yang terlibat dalam baku tembak langsung dengan teroris, berhasil menetralkan ancaman dan melindungi perbatasan. Wanita juga memainkan peran kunci dalam operasi kontra-terorisme di wilayah tepi barat. Meskipun tidak selalu berada di garis depan pertempuran fisik, peran mereka dalam pengumpulan intelijen, analisis, dan dukungan operasional sangat vital. Misalnya, prajurit wanita di unit intelijen dapat memproses informasi penting yang mengarah pada penangkapan teroris atau pencegahan serangan. Dalam beberapa kasus, wanita dari unit khusus juga dapat berpartisipasi dalam penggerebekan dan penangkapan berisiko tinggi. Selama konflik besar seperti Operasi Protective Edge di Gaza, 2014, wanita dari berbagai unit terlibat langsung. Meskipun tidak semua berada di unit infanteri yang maju ke Gaza, mereka bertugas sebagai operator tank di perbatasan, operator artileri, operator drone pengintai, dan petugas medis di garis depan. Beberapa wanita juga bertugas sebagai penembak jitu yang mendukung unit infanteri. Peran mereka dalam mendukung pasukan darat dan memberikan tembakan penutup sangat penting. Lebih jauh lagi, wanita juga terlibat dalam unit khusus dan rahasia, di mana sifat pekerjaan mereka sangat sensitif. Meskipun detailnya tidak pernah dipublikasikan, diketahui bahwa wanita bertugas di unit siber, unit intelijen sinyal, dan unit operasi khusus non-tempur yang melibatkan risiko tinggi. Kemampuan mereka dalam analisis, pemecahan masalah, dan operasi rahasia menjadikan mereka aset yang tak ternilai dalam menjaga keamanan Israel. Insiden-insiden di pos pemeriksaan dan pos keamanan juga sering melibatkan tentara wanita dalam situasi berbahaya. Mereka bertanggung jawab untuk memeriksa individu dan kendaraan yang masuk ke wilayah Israel. Ancaman serangan tusukan, serangan tembakan, atau upaya pengeboman sangat nyata di pos-pos ini, dan prajurit wanita sering menjadi target langsung. Keberanian dan kewaspadaan mereka dalam situasi ini seringkali menyelamatkan nyawa. Secara keseluruhan, tentara wanita Israel telah membuktikan diri sebagai bagian integral dan tak tergantikan dari IDF. Dari peran administratif hingga garis depan pertempuran, mereka telah menunjukkan kemampuan, keberanian, dan dedikasi yang luar biasa. Mereka adalah bukti nyata dari komitmen Israel terhadap kesetaraan gender dalam militer dan kekuatan yang dapat dicapai ketika batasan dihilangkan. Peran mereka dalam menjaga keamanan Israel terus berkembang, dan kontribusi mereka semakin diakui di seluruh dunia. Selain peran tempur dan operasional, tentara wanita Israel juga sering terlibat dalam misi kemanusiaan dan diplomasi publik. IDF memiliki unit-unit yang berfokus pada bantuan kemanusiaan internasional, dan wanita sering menjadi bagian integral dari tim ini. Misalnya, setelah bencana alam di berbagai belahan dunia, seperti gempa bumi atau tsunami, IDF sering mengirimkan tim medis dan penyelamat, yang di dalamnya termasuk banyak prajurit wanita. Partisipasi mereka dalam misi semacam ini tidak hanya menunjukkan kemampuan profesionalisme mereka, tetapi juga membantu membangun citra positif Israel di mata dunia. Tentara ini sering berinteraksi langsung dengan penduduk setempat, memberikan bantuan medis, logistik, atau dukungan psikososial, yang seringkali meninggalkan kesan mendalam. Dalam konteks diplomasi publik, prajurit wanita juga berperan sebagai duta informal bagi Israel. Melalui interaksi dengan media asing, delegasi internasional, atau dalam program pertukaran, mereka dapat memberikan perspektif yang berbeda tentang IDF dan peran wanita di dalamnya, menantang stereotip, dan menunjukkan komitmen Israel terhadap kesetaraan. Perkembangan peran wanita dalam IDF juga memicu inovasi dan adaptasi dalam seragam dan peralatan militer. Seiring dengan integrasi mereka ke dalam unit tempur, muncul kebutuhan akan seragam yang dirancang khusus untuk anatomi wanita, yang tetap fungsional dan nyaman di lapangan. Ini termasuk rompi anti peluru yang disesuaikan, perlengkapan tempur yang lebih ergonomis, dan bahkan sepatu bot yang dirancang untuk kaki wanita. Adaptasi ini bukan hanya tentang kenyamanan, tetapi juga tentang efektivitas tempur. Perlengkapan yang pas dan fungsional memungkinkan prajurit wanita bergerak lebih leluasa, membawa beban lebih efisien, dan menggunakan senjata dengan lebih baik.
Perubahan ini menunjukkan bahwa IDF berkomitmen untuk mendukung prajurit wanitanya dengan peralatan terbaik yang tersedia, mengakui bahwa performa mereka sama pentingnya dengan rekan-rekan pria. Meskipun semakin banyak peran yang terbuka, tentara wanita Israel masih menghadapi tantangan unik, termasuk dalam aspek psikologis. Berada di lingkungan yang didominasi pria, terutama di unit tempur, dapat menimbulkan tekanan sosial dan emosional. Ada kebutuhan untuk membuktikan diri secara konstan, dan terkadang menghadapi prasangka atau stereotip. IDF telah berupaya mengatasi tantangan ini melalui berbagai program dukungan, seperti konseling khusus, kelompok dukungan sejawat, dan pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada inklusi. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan di mana prajurit wanita merasa didukung, dihormati, dan mampu mencapai potensi penuh mereka tanpa hambatan gender. Selain itu, pengalaman dalam unit tempur, terutama yang melibatkan pertempuran atau insiden berbahaya, dapat berdampak pada kesehatan mental. IDF memiliki program untuk membantu prajurit, baik pria maupun wanita, mengatasi stres pasca trauma dan memastikan kesejahteraan psikologis mereka. Kehadiran wanita dalam peran-peran ini juga membuka diskusi penting tentang kesiapan mental dan ketahanan di militer secara umum. Peran wanita dalam IDF memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat Israel secara keseluruhan. Wajib militer bagi wanita telah menjadi bagian integral dari identitas nasional Israel, membentuk pandangan tentang kesetaraan gender dan peran wanita dalam masyarakat. Generasi wanita Israel tumbuh dengan ekspektasi untuk melayani negara, yang menanamkan rasa tanggung jawab, disiplin, dan kemandirian. Pengalaman militer juga sering menjadi jembatan menuju karir sipil yang sukses. Keterampilan kepemimpinan, kerja tim, dan disiplin yang diperoleh selama dinas militer sangat dihargai di sektor swasta dan publik. Banyak wanita yang memegang posisi kunci di pemerintahan, bisnis, dan teknologi setelah menyelesaikan dinas militer mereka, membawa pengalaman berharga dari IDF. Secara keseluruhan, tentara wanita Israel bukan hanya aset militer yang kuat, tetapi juga simbol dari kemajuan sosial dan komitmen Israel terhadap kesetaraan. Peran mereka terus berkembang, mencerminkan dinamika perubahan dalam masyarakat dan tantangan keamanan yang dihadapi negara tersebut. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini. Jika kalian mempunyai ide mengenai topik menarik yang ingin kita bahas, jangan ragu untuk menuliskannya di kolom komentar.